Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Rahmat Hidayatullah. Saya dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya berada di jurusan Keuangan dan Perbankan. Saya di sini berada di kelas B3B dengan NIM 233141507111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk Tiasuri, yaitu memahami kurs mata uang. Oke, di sini akan menjelaskan tentang memahami kurs mata uang, yaitu selamat datang di presentasi ini yang akan membahas tentang kurs. Oke. Faktor-faktor yang mengaruhi serta pentingnya dalam perekonomian global. Oke, next. Oke, di sini ada pengertian kurs. Pengertian kurs itu ya dibagi menjadi dua. Yang pertama definisi dan yang kedua ada contoh. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang definisi. Definisi kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs melanjutkan beberapa unit mata uang negara lain yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang negara tertentu. Yaitu contohnya, misal kurs USD atau IDR dolar terhadap rupiah Indonesia menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli satu dolar US. Dan di sini selanjutnya ada jenis-jenis kurs, ada dibagi menjadi tiga menjadi tiga, yaitu kurs tetap, kurs mengambang, dan kurs terikat. Di sini akan menjelaskan kurs terikat tetap dulu ya. Kurs tetap itu yang pertama, kurs tetap adalah nilai tukar mata uang yang ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada kurs mengambang. Kurs mengambang adalah nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh kekuatan pasar dengan fluktuasi yang terjadi secara bebas. Dan yang ketiga ada kurs terikat. Kurs terikat yaitu nilai tukar mata uang yang dihubungkan dengan mata uang lainnya, dengan mata uang negara dengan perekonomian yang lebih kuat. Dan selanjutnya ada sistem kurs valuta asing. Itu dibagi menjadi tiga. Ada sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, dan sistem kurs terikat. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, sistem kurs tetap. Yaitu sistem ini membutuhkan intervensi bank sentral untuk menjaga nilai kurs tetap dan stabil, biar tidak kayak naik turun, biar stabil gitu. Dan yang kedua ada sistem kurs mengambang. Sistem ini memungkinkan nilai kurs untuk berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar. Dan yang ketiga ada sistem kurs terikat. Sistem ini menghubungkan nilai kurs mata uang dengan mata uang negara lain. Oke. Di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Dibagi menjadi 4. Yang pertama keadaan ekonomi, dan yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga faktor politik, dan yang keempat ada psikologi pasar. Jadi saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi terlebih dahulu, seperti inflasi, suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang berdasarkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Dan yang ketiga ada faktor politik.
stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan konflik internasional. Dan yang keempat yaitu ada psikologi pasar. Psikologi pasar yaitu ada 3 macam. Yang pertama instrumen pasar, ekspektasi investor, dan yang ketiga ada spekulasi. Oke, dan selanjutnya nih, bab selanjutnya yaitu slide ke-6, ada peran Cruz dalam perekonomian, dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, stabilitas ekonomi, dan yang kedua, investasi dan pertumbuhan. Yang ketiga, ekspor dan impor. Yang keempat, ada inflasi. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi, yaitu Cruz yang stabil diperlukan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dan yang kedua nih, investasi pertumbuhan. Cruz yang kuat dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, ekspor dan impor. Cruz yang konsisten dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Dan yang keempat nih, inflasi. Inflasi ini sebelumnya materi yang pertama ya, inflasi. Cruz yang melemah dapat menyebabkan inflasi karena harga impor meningkat. Dan slide selanjutnya yaitu fungsi Cruz dalam perdagangan internasional, yaitu perhubungan nilai. Cruz memungkinkan perbandingan nilai barang dan jasa dari berbagai negara. Terus faktor kompetitif. Cruz yang kompetitif dapat meningkatkan daya saing ekspor suatu negara. Nah, yang selanjutnya ketiga, arus modal. Cruz dapat mempengaruhi arus modal asing masuk dalam dan keluar suatu negara. Dampak perubahan Cruz terhadap perekonomian yaitu ada 3. Yang pertama inflasi, yang kedua neraca perdagangan, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Yang pertama nih, Cruz yang melemah dapat meningkatkan harga impor sehingga inflasi meningkat. Yang kedua, Cruz yang melemah dapat meningkatkan ekspor tetapi juga meningkatkan impor. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Cruz yang kuat dapat menarik investasi asing tetapi juga mengurangi ekspor. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya yaitu slide ke-9, strategi pengelolaan risiko Cruz. Ada 3 macam. Yang pertama, lindung nilai. Yang kedua, kontrak forward. Yang ketiga, diversifikasi. Oke, yang pertama yaitu lindung nilai. Melakukan transaksi untuk melindungi nilai investasi dari fluktuasi Cruz. Dan yang kedua itu kontrak forward. Perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan. Dan yang ketiga, diversifikasi, menginvestasikan aset ke berbagai mata uang untuk mengurangi resiko. Dan yang terakhir, yang terakhir nih, ada kesimpulan dan saran. Pemahaman tentang Cruz sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi global. Pentingnya untuk selalu mengikuti perkembangan Cruz yang menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat. Oke. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.